telah memberikan rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan seminar proposal ini. Perkenalkan, nama saya Niolina Kristi dengan NIM 170121100. Adapun judul penelitian ini yaitu implementasi metode Advanced Encryption Standard 128 bit untuk mengamankan data uang SPP pada SMK Pemangsa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Kristi yang dari Eskom-Emkom yang telah membimbing saya, membantu saya dari awal hingga saya dapat berada di tahap ini. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Terdapat latar belakang. Pencurian data atau informasi merupakan salah satu perkembangan negatif dalam pertukaran informasi dan merupakan salah satu masalah yang ditakuti oleh kita. Dengan adanya pencurian data, maka sisi keamanan dalam pertukaran informasi dan penyimpanan data dianggap penting. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengambil judul pengaman data uang SPP pada SMK Pemangsa. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yang pertama yaitu bagaimana menerapkan metode Advanced Encryption Standard 128 bit pada pengamanan data uang SPP. Yang kedua, bagaimana merancang sistem keamanan dengan metode Advanced Encryption Standard 128 bit pada data uang SPP menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database Microsoft Access. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Advanced Encryption Standard 128 bit. Yang kedua, sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database Microsoft Access. Yang ketiga, sistem pengaman data hanya dapat digunakan untuk data uang SPP. Selanjutnya terdapat tujuan masalah. Yang pertama yaitu menerapkan metode Advanced Encryption Standard 128 bit untuk mengamankan data uang SPP di SMK Pemangsa. Dan yang kedua ada merancang sebuah sistem untuk pengamanan data uang SPP yang bersifat sensitif di SMK Pemangsa. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang pertama mengamankan data sehingga tidak bisa sembarang orang untuk mengubah atau memanipulasikan data yang asli. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang kriptografi Advanced Encryption Standard 128 bit. Dan yang terakhir yaitu dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengimplementasikan metode Advanced Encryption Standard 128 bit. Selanjutnya ada landasan teori. Di dalam landasan teori terdapat kriptografi, algoritma AES, aplikasi, dan Unified Modeling Language atau UML. Sedikit saya singgung tentang algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Di dalam algoritma AES ini terdapat proses yang pertama, proses enkripsi, yaitu dengan menghitung subbytes. Yang kedua menghitung cipro, yang ketiga mix column, di mana mix column ini terdapat rumus tersendiri. Lalu yang terakhir adalah add round key. Lalu ada proses deskripsi pada AES. Nah, proses deskripsi AES ini yaitu kebalikan dari enkripsi di AES tersebut. Langkah-langkahnya yaitu ada round key, yang kedua invert subbytes, yang ketiga ada invert cipro, yang keempat ada invert mix column, di mana juga terdapat rumus yang ditentukan dalam AES 128 bit ini. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di slide terdapat kerangka kerja penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Nah, proses pengidentifikasi masalah ini yaitu dalam menentukan objek penelitian. Yang kedua ada merumuskan masalah, di mana di sini proses merumuskan masalah dan mencari solusi pada penelitian ini. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan, di mana ini adalah tujuan pokok pada penelitian. Yang ketiga, analisa algoritma AES. Nah, analisa algoritma AES ini adalah proses pengujian atau kelayakan efisiensi algoritma tersebut apakah cocok digunakan atau tidak. Nah, selanjutnya pengumpulan data dan informasi. Proses ini yaitu mengumpulkan data informasi pada penelitian. Selanjutnya terdapat implementasi algoritma AES, di mana proses implementasi algoritma AES ini yaitu menghitung data yang
terdapat perancangan sistem. Nah, di perancangan sistem ini terdapat use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Selanjutnya ada pengujian sistem. Dalam proses pengujian sistem ini, di sini terdapat proses pengujian program di mana kelayakan atau tidaknya program yang akan dibuat. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada analisa dan perancangan. Nah, di slide ini terdapat satu sampel data keuangan SPP unit 12 EKJ SMK Prambangsa. Lalu ada analisis kebutuhan sistem, analisis sistem yang dibangun. Selanjutnya terdapat analisis metode Advanced Encryption Standard atau AES 124 bit. Nah, untuk menghitung proses ini, pertama-tama kita harus menghitung ekspansi kunci, di mana kunci yang digunakan pada kasus ini adalah SMK Harapan Bangsa. Kenapa saya pilih SMK Harapan Bangsa? Karena dalam AES 124 bit ini digunakan 16 huruf, dan yang cocok yaitu SMK Harapan Bangsa. Selanjutnya, proses kedua yaitu enkripsi atau encryption. Plain text yang dienkripsi adalah berdasarkan data sampel yaitu atas nama siswa, Cindi, spasi, Tri, spasi, Atika, di mana spasi juga dihitung sebagai satu digit. Nah, jadi hasil ekspansi kunci tadi dikalikan dengan Cindi, Tri, Atika ini. Nah, yang pertama itu dengan menghitung subbyte-nya, yang kedua melakukan cipro, yang ketiga mix column, dan yang keempat yaitu atrocade, di mana hasil proses enkripsi itu ini dia hasilnya AA 8D 9C 69 1C 4A 244 B 8905866 O DC 6FO F5. Dan proses terakhir yaitu proses dekripsi, di mana proses dekripsi ini yaitu kebalikan dari proses enkripsi, yaitu dengan cara menghitung kembali hasil proses enkripsi dengan langkah-langkah. Yang pertama ada cipro, inverse cipro, yang kedua inverse subbyte, yang ketiga ada inverse mix column, dan yang terakhir ada add-1k. Dan hasil yang didapatkan dari proses dekripsi adalah 4349 4E 4459 20 5452 492041 4E 54494 B 41. Nah, selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem yang diusulkan yaitu ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada class diagram. Selanjutnya ada perancangan basis data, perancangan antarmuka, perancangan masukan, dan perancangan keluaran. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.